Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathan Rizky Hidayah, NIM 14117157, kelas Sistem Tertanam RA. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi terkait Arduino, tetapi selain Arduino Uno. Jadi saya di sini memilih prototyping board Arduino Vio. Apa itu Arduino Vio? Arduino Vio adalah salah satu papan pengembangan microcontroller yang masih dalam satu keluarga dengan Arduino Uno, di mana memiliki tampilan yang lebih ramping dari Arduino Uno dan memiliki kelebihan lain, yaitu telah menggunakan koneksi micro USB serta terdapat soket XB. Nah, dengan koneksi micro USB itu, pengguna dapat mengupload program dengan kabel FTDI dan juga digabungkan dengan XB dengan menggunakan modifikasi USB to XB adapter seperti XB Explorer USB. Memungkinkan pengguna dapat mengunggah program ataupun mengupload sketch secara nirkabel atau tanpa kabel. Jadi sudah ada fitur wireless lah di sini gitu. Nah, penampakan dari Arduino Vio dapat dilihat seperti di layar. Sekarang lanjut ke bagian spesifikasi. Yang pertama, ada microcontroller menggunakan ATmega 328P. Nah, untuk microcontroller yang digunakan hampir sama di semua Arduino, sepertinya menggunakan microcontroller jenis ATmega 32, baik itu 32U ataupun 328 biasa. Lalu ada tegangan operasi sebesar 3,3 volt, tegangan input sebesar 3,35 sampai 12 volt, lalu tegangan input untuk charge 3,7 sampai 7 volt. Adapun jumlah pin digital input-output yang dimiliki sebanyak 14 buah. Lalu 6 buah diantaranya itu output PWM. Apa itu PWM sendiri? Sedikit menjelaskan. PWM ialah salah satu teknik gitu, modulasi dengan mengubah lebar pulse dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang tetap. Nah, contoh penerapannya itu biasanya saat melakukan tes lampu LED redup atau cerah. Nah, itu menggunakan pin dari PWM, pin digitalnya gitu. Lalu untuk pin analog sendiri berjumlah 8. Lalu pin DC per input outputnya sebesar 40 mA. Lalu ada EEPROM sebesar 1 KB. EEPROM sendiri ialah tempat sketch diupload gitu dan diletakkan. Dan di sini walaupun dia ROM gitu, yang notabene-nya harusnya cuma bisa read only memory, tapi dia juga tetap bisa diubah gitu, dilakukan perubahan, mengubah data, tapi tetap dapat dilakukan dengan cara penghapusan ulang seluruh data gitu yang ada sebelumnya untuk ditulis dengan data yang baru. Jadi bukan diedit tapi kayak di delete semua dulu baru dibuat barunya gitu. Lalu SRAM ini tempat program berjalan gitu saat sudah dilakukan suatu eksekusi gitu. Ada akses memori gitu. Flash memory ini sebesar 32 KB. 2 KB nya digunakan untuk bootloader. Nah, jadi flash memory ini sebagai tempat penyimpanan lah bisa dibilang. Itu sejenis EROM yang mengizinkan banyak lokasi memori untuk dihapus atau ditulis. Nah, kalau di flash memory ini lebih mudah gitu melakukan penghapusan ataupun pengeditan gitu. Dan memori ini dapat menyimpan datanya tanpa membutuhkan penyedia listrik. Nah, itu kerennya. Dan juga tempat pemberian variabel dan sebagainya pada proses pembuatan program di Arduino. Lalu clock speed sendiri sebesar 8 MHz. Nah, clock speed adalah kecepatan yang dijalankan mikroprosesor setiap instruksi. Semakin tinggi tingkat clock, maka akan semakin cepat dalam menjalankan suatu instruksi. Clock speed ini diukur dalam MHz, yang mana suatu MHz mewakili nih 1 juta siklus per detik gitu. Jadi ya untuk instruksi, tapi ya tidak semudah itulah gitu, tapi tetap
ada batasannya gitu. Lalu untuk ukuran sendiri memiliki panjangnya 65, lebarnya 28, dan tingginya 12 kurang lebih milimeter gitu. Lalu beratnya 9 gram. Selanjutnya, nah ini kurang lebih tampilan dari bagian-bagian yang ada di Arduino dapat dilihat oleh teman-teman sekalian gitu. Seperti itu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.